Bukan ditolak, sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak ya. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Polemik hukum yang melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dipastikan belum berakhir. Setelah gugatan ganti rugi terhadap Polda Metro Jaya tidak dikabulkan, tim kuasa hukumnya memastikan akan kembali mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki objek permohonan. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun menjelaskan bahwa putusan hakim tidak menutup peluang bagi kliennya untuk mengajukan permohonan baru. Menurutnya, apabila objek gugatan yang diajukan sama persis dengan perkara sebelumnya, permohonan berpotensi kembali ditolak. Karena itu, tim hukum akan menyusun gugatan dengan objek dan dasar hukum yang disesuaikan agar dapat diperiksa oleh pengadilan. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Ia menegaskan pihaknya masih memiliki sejumlah jalur hukum yang dapat ditempuh guna memperjuangkan hak Roy Suryo dalam perkara tersebut. Sementara itu, Roy Suryo menyatakan tetap menghormati putusan hakim meski hasilnya belum sesuai harapan. Ia menegaskan proses hukum tidak berhenti pada satu putusan pra-peradilan dan masih terdapat mekanisme hukum lain yang dapat digunakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Perkara ini merupakan lanjutan dari sengketa hukum terkait penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Sebelumnya, Roy Suryo telah beberapa kali menempuh upaya pra-peradilan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik. Dalam persidangan gugatan ganti rugi, majelis hakim menilai terdapat aspek hukum yang membuat permohonan tersebut belum dapat dikabulkan. Putusan itu kemudian menjadi dasar bagi tim kuasa hukum untuk mengevaluasi materi gugatan sebelum kembali diajukan. Di sisi lain, Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menilai berdasarkan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan hari ini, upaya Roy Suryo menagih ganti rugi Rp206 juta telah dimentahkan. Ia berpendapat seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur hukum. Dalam berbagai persidangan sebelumnya, tim kuasa hukum kepolisian menyatakan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo didasarkan pada alat bukti yang dinilai telah memenuhi ketentuan KUHP. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sengketa hukum antara Roy Suryo dan Polda Metro Jaya masih akan berlanjut di pengadilan. Babak berikutnya diperkirakan akan berfokus pada penyusunan objek gugatan baru serta argumentasi hukum yang berbeda dari permohonan sebelumnya. Publik kini menanti langkah lanjutan tim kuasa hukum Roy Suryo dan bagaimana pengadilan akan menilai gugatan baru tersebut apabila resmi didaftarkan. Putusan pada perkara berikutnya berpotensi menjadi salah satu rujukan penting mengenai mekanisme gugatan ganti rugi dalam perkara pra-peradilan. Persis sama seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita mulai sidang. Apapun hasilnya kita terima dan alhamdulillah dengan baik ya. Itu artinya ini proses pembelajaran. Dan persis juga seperti yang saya katakan, ini semua akan berguna tidak hanya bagi kami, saya dan juga tim hukum, tapi juga untuk masyarakat lain. Jadi masyarakat yang lain nanti nggak perlu kemudian susah-susah lagi harus ada kurang pihak kalau mengajukan. Enggak, nanti akan diajukan lagi. Jadi jelas ya. Yang kedua adalah kesimpulannya juga hari ini kita sudah sepakat langsung. Saya tadi maju ke depan teman-teman kuasa hukum ya, lanjut ya, ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari Hakim Tunggal pra-peradilan yaitu Pak I Ketut Darmawan itu adalah bukan ditolak, sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak ya. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik. Karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi. Dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra-peradilan yang keempat. Apakah setelah peradilan yang keempat itu pra-peradilan yang kelima? Belum tentu juga. Setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ya, nah jadi itu clue dari saya. Ya, yang jelas kita besok akan mengajukan pra-peradilan yang keempat yaitu tentang cekal dan tentang adanya aturan-aturan yang saling sengkarut. Nah, jadi boleh kita juga mengkritisi di sana saling sengkarut. Ini juga saling sengkarut ternyata. Kenapa? Kesalahannya sebenarnya bukan dari kami. Karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur hal itu. Maka kemudian dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Coba sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur. Mungkin sudah ditunjuk peraturan pemerintah nanti yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Karena belum ada yang bayar, ini ditarik ke induknya yang punya kas negara ini yaitu
Kementerian Keuangan. Nah, itulah makanya kita akan ajukan lagi, yaitu ke hasil negara. Jadi ini jelas ya, bukan ditolak, tetapi karena kurang pihak maka belum disepakati. Nah, ini yang penting, yang terakhir yang tadi disampaikan oleh Mas Refli Harun adalah apa? Siapa yang mau bermain panjang? Bukan kami. Kami tuh pengennya juga segera cepet ini selesai, cepet praper berikutnya selesai, cepet praper berikutnya. Nah, ternyata prapernya dimainkan, ya masih ada nanti kurang pihak. Ibaratnya kita main kartu, ya hakim sekarang memunculkan kartu itu kan ada as, ada king, ada queen, ada jack. Jack itu yang terkenal ya, Jack. Siapa itu Jack? Hari ini hakim memainkan joker, kartu yang tidak kita ada. Jadi jokernya keluar hari ini. Nah, karena jokernya keluar, ya makanya kita main joker juga nanti ya. Gitu. Jadi jelas ya, ini kalau dalam main kartu biasa, kita udah ngitung kartunya, harusnya jumlah kartu itu 41, ya ternyata lebih. Nah, jadi ada apa? Ada joker. Ya udah, kita main panjang, kita main joker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, joker, kita main joker. Ada yang mau bertanya atau cukup? Cukup ya? Cukup. Oke. Sebagai kasir negara atau bendahara negara, sehingga nanti kalau dikabulkan tuntutan ganti ruginya, maka kemudian bisa dibayarkan, bukan hanya kemenangan di atas kertas, on the paper. Karena itu ya mudah sekali. Biar sama-sama capek, saya batuk juga kan. Ya nanti kita ajukan lagi saja. Ya kan? Kita ajukan lagi permohonannya, lalu kita jadikan nanti tidak hanya pihak kejaksaan, tetapi juga pihak Kementerian Keuangan menjadi pihak yang turut termohon. Nah, mudah-mudahan ketika kita mengajukan Kementerian Keuangan, ya, atau Menteri Keuangan, nanti kita lihat ya, karena biasanya pejabatnya, maka nanti kita akan lihat apakah kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan mengabulkan permohonan ganti rugi itu atau tidak. Sekali lagi, bukan soal besarnya jumlah, tetapi ini soal martabat. Ya, setelah kita dimenangkan, tentunya konsekuensinya adalah mereka harus dihukum untuk membayar ganti rugi dalam tanda kutip ya. Sekali lagi, bukan besaran jumlahnya. Sebelum Mas Roy, mungkin teman-teman lain, Bang Ristan, silakan. Ya. Ya. Oke, Itu nggak? ya. Terima kasih melengkapi apa yang disampaikan Bang Era tadi, bahwa memang tadi disampaikan oleh Hakim Tunggal bukan ditolak ya, tidak diterima karena Belum diterima. kurang pihak. Kurang pihak ini adalah Menteri Keuangan ya. Sebagai tadi disampaikan ada, kalau tidak salah kami catat di PP nomor 27 tahun 93, kemudian diganti oleh PP tahun berapa itu? Nomor 92 tahun 2015. Ya, ini kalau nggak salah kita catat. Tapi nanti kita analisa lagi ya Bang ya, bahwa kalau memang benar seperti itu kita masukkan lagi Bang. Iya. Lapor lagi untuk ganti rugi. Mungkin itu poin-poinnya Bang. Jadi cerita praper ini akan masih panjang. Karena yang bikin panjang hakim sendiri. Nah, itu. Coba kalau dia misalnya kabulkan permohonan, selesai nih kan. Tetapi karena dia tidak kabulkan permohonan, dia mengatakan tidak dapat diterima, which is itu berarti substansi perkaranya belum diuji, belum dipertimbangkan, maka kita akan ajukan lagi. Kapan diajukan lagi? Yang jelas nanti Jumat kita sudah ada praper yang baru Ya. soal pencekalan. Ya. Dan juga tim Dr. Tifa juga akan pra-peradilan juga tanggal 12 Rabu ya. 12 depan ya. Oke.